Pesantren Al-Falah, Jawa Timur, pukul 3.30 dini hari. Udara masih menyimpan sisa-sisa dingin malam ketika Fahri bangkit dari sajadahnya. Sujud panjangnya terasa berat. Ada sesuatu yang menekan dada, firasat yang tak bisa ia abaikan. Air matanya jatuh tanpa sebab yang pasti. Di sudut musola kecil, santri lain masih terlelap. Tapi Fahri gelisah. Sudah 3 malam berturut-turut ia bermimpi ibunya mengenakan kain putih, menatapnya sambil menangis. Di belakang sang ibu, bayangan hitam menjulang tinggi dengan mata merah membara. Setiap kali ia hendak mendekat, tubuhnya terpaku. Lalu ia terbangun dalam keadaan tubuh basah keringat dingin. Pagi itu, setelah salat subuh, ia memutuskan menelepon ibunya. Telepon tersambung, tapi butuh 3 dering sebelum suara itu muncul. "Assalamualaikum, Bu," ucap Fahri pelan. "Halo." "Waalaikumsalam, Nak." Suara ibunya terdengar gemetar. Ada jeda panjang sebelum melanjutkan, "Kapan kamu pulang, Fahri?" Fahri terdiam. Biasanya ibunya akan langsung menyambut dengan ceria, bertanya tentang kabar ustadz, hafalan Quran, atau menu makan santri. Tapi sekarang, suara ibunya seperti membawa beban besar. "Kenapa, Bu? Ada apa di rumah?" Ibunya menarik napas dalam. "Om Sulkan datang semalam. Dia bawa uang banyak, ngajak kita pindah ke rumah kontrakan baru, katanya mau bantu. Tapi entah kenapa, ibu ngerasa ada yang gak beres, Fahri." Fahri mengernyit. "Om Sulkan? Itu kakak kandung ayahnya. Sejak ayah meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan misterius di kandang ayam milik Om Sulkan, hubungan keluarganya dengan sang paman renggang. Ibu jangan pindah dulu, ya. Tunggu saya pulang. Insya Allah sore ini saya pamit dari pesantren." "Loh, tapi saya harus pulang, Bu. Saya yakin ini bukan cuma mimpi biasa." Setelah mematikan telepon, Fahri segera menghadap Kiai Hasan. Beliau menatap Fahri dengan tajam, seolah tahu apa yang membebani muridnya. "Saya boleh pulang, Kiai?" tanya Fahri lirih. "Ada sesuatu yang tidak beres di rumah. Saya merasa keluarga saya dalam bahaya." Kiai Hasan diam sejenak, lalu membuka laci mejanya. Ia menyerahkan sebuah tasbih kayu berwarna hitam legam. "Ini bukan tasbih biasa, Fahri. Ini warisan dari guru saya. Bawalah. Zikirkan setiap kali kau merasa terancam. Jangan lupakan wiridmu." Fahri menerima dengan gemetar. "Terima kasih, Kiai." Dan satu hal lagi, Kiai Hasan menatapnya lekat. "Jika ini memang tentang pesugihan, ingat, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari keyakinanmu pada Allah." Fahri mengangguk mantap. Sore harinya, bus tua yang ditumpanginya mulai melintasi jalanan kampung. Di balik jendela berdebu, terlihat hamparan sawah menguning, dan deretan peternakan ayam yang makin menjamur. Salah satunya milik Haji Sulkan, pamannya, yang konon jadi orang terkaya setelah ayam-ayamnya berkembang pesat hanya dalam 2 tahun. Begitu turun dari bus, Fahri mencium bau amis yang menyengat dari arah kandang ayam. Tapi bukan sekadar bau ayam, ada aroma busuk seperti bangkai, yang menusuk hidungnya. Ia segera melangkah cepat menuju rumah. Ibunya menyambut di ambang pintu. Wajahnya tampak pucat dan mata sembab. "Om Sulkan tadi datang lagi," ujar ibunya setelah mereka duduk. "Dia bilang minggu depan ada acara doa bersama di rumahnya. Katanya biar keluarga kita selamat dan ikut rezekinya. Tapi, kenapa doa malam hari? Kenapa harus di dekat kandang ayamnya?" Fahri menggertakkan gigi. Sesuatu mulai membentuk pola di benaknya. "Ibu masih simpan foto ayah waktu dulu kerja di kandang?" Ibunya mengambil album lusuh dari laci.
Fahri membuka lembar demi lembar, hingga ia menemukan satu foto yang aneh. Ayahnya berdiri di depan kandang, bersama Om Sulkan. Di latar belakang, tampak samar-samar sosok hitam besar bertanduk berdiri di antara ayam-ayam. Jantung Fahri berdebar. Ini bukan halusinasi. Bukan lagi mimpi. Ia menatap ibunya dengan sorot tajam. Bu, Om Sulkan gak sekadar beternak ayam. Saya yakin dia main pesugihan. Dan kemungkinan besar, ayah jadi salah satu tumbalnya. Ibunya menutup mulut, bergetar. Fahri menggenggam tasbih pemberian Kiai. Hatinya kini dipenuhi dua hal, doa dan dendam. Malam mulai turun perlahan di langit desa. Cahaya senja merah jingga menyelimuti atap-atap rumah, termasuk rumah besar di ujung kampung milik Haji Sulkan. Di sana, ratusan ayam berkokok tak beraturan, seolah gelisah menjelang malam. Fahri memandang dari kejauhan, berdiri di bawah pohon mangga tua bersama temannya semasa kecil, Sardi. Lelaki itu kini bekerja sebagai penjaga malam di kandang ayam pamannya. Serius, RI? Kamu yakin Haji Sulkan pesugihan? Bisik Sardi sambil menyulut rokok. Fahri menatapnya serius. Kalau cuma ternak ayam biasa, mana mungkin dalam 2 tahun bisa punya truk, rumah 3 lantai, dan sawah 5 petak? Padahal dulu cuma tukang potong ayam di pasar. Sardi menunduk. Dulu aku juga curiga. Apalagi sejak ada suara aneh tiap malam Jumat Kliwon. Kayak orang nangis dari dalam kandang, tapi pas aku cek, ayam-ayamnya malah diam semua. Dan kamu tetap kerja di sana? Sardi menunduk, malu. Anakku butuh makan, RI. Fahri memegang pundaknya. Aku gak salahin kamu. Tapi malam ini aku mau lihat sendiri kandang itu. Sardi terkejut. Malam ini? Gila. Itu malam Jumat Kliwon. Justru itu. Kalau benar ada pesugihan, malam ini pasti puncaknya. Tepat pukul 11 malam, mereka menyelinap ke belakang kandang. Dari kejauhan, rumah besar Haji Sulkan tampak gelap, tapi di pelataran belakang, ada api unggun menyala dan 5 pria bertudung hitam duduk melingkar. Di hadapan mereka, seekor ayam jantan hitam dibaringkan di atas kain merah, sementara Haji Sulkan berdiri memimpin. Suara lantunan mantra terdengar lirih. Wahai penunggu darah, terimalah tumbal ini, buka pintu rezeki lebih besar lagi. Ayam itu menggelepar hebat saat lehernya digorok. Darahnya ditampung ke dalam kendi tanah liat. Sesaat kemudian, dari tengah kobaran api, muncul asap hitam pekat yang membentuk wujud tinggi besar, sosok yang mirip dengan bayangan dalam mimpi Fahri. Fahri terpaku. Jantungnya berdetak kencang. Tubuhnya bergetar, tapi tangannya erat menggenggam tasbih dari Kiai Hasan. Sosok itu berbicara dengan suara berat dan parau. Tumbal berikutnya dari darah sendiri. Jika gagal, rezekimu akan kembali menjadi debu, Sulkan. Wajah pamannya tampak pucat, lalu ia mengangguk. Anak adikku, si Fahri, sudah pulang. Dia yang akan jadi tumbalnya. Sardi menahan napas. Fahri mengepalkan tangan. Dia mau jadikan aku tumbal? Fahri menarik napas panjang, lalu berzikir dalam hati. Tiba-tiba, tasbih di tangannya terasa panas, lalu menyala samar dengan cahaya putih kebiruan. Sosok hitam itu tampak terguncang seketika. Ada kekuatan cahaya di sini. Para dukun kaget dan panik. Sosok hitam melompat, seolah mencari sumber cahaya. Sardi menarik Fahri ke semak-semak. Gila. Kita ketahuan. Tenang, jawab Fahri dengan suara mantap. Terus pegang aku, jangan lepas. Fahri memejamkan mata. Mulutnya melafalkan ayat kursi dengan kehusyukan luar biasa.
Tasbihnya kini menyala terang, membuat kegelapan sekitar mereka pecah. Sosok hitam meraung keras, melompat menjauh dari cahaya. Salah satu dukun tiba-tiba jatuh tersungkur, tubuhnya mengepulkan asap lalu hangus dalam sekejap. Haji Sulkan berteriak, "Cahaya itu, santri itu." Fahri. Fahri membuka mata. Ia berdiri, menghadapi pamannya dengan keberanian penuh. "Saya sudah tahu semuanya, Om. Saya tahu ayah meninggal karena tumbal. Sekarang giliran saya." Haji Sulkan mundur beberapa langkah. Tapi matanya merah menyala. "Kamu bodoh, Fahri. Aku lakukan ini demi keluarga. Demi kekayaan. Ayahmu yang lemah itu menolak saat ditawari ikut. Lihat dia. Mati miskin." Fahri menatapnya dengan mata penuh kebencian. Lebih baik miskin daripada menjual nyawa. Tanpa aba-aba, salah satu dukun melompat ke arah Fahri. Tapi cahaya tasbih meledak seperti petir kecil, melempar dukun itu ke api unggun. Tiba-tiba, sosok hitam itu melompat ke atas kandang, mengaum. Darahnya sudah ditakdirkan. Fahri berdiri tegak, matanya menantang. "Saya serahkan nyawa saya pada Allah. Tidak pada kalian." Ia melafalkan ayat demi ayat, hingga cahaya dari tasbih menyelimuti tubuhnya. Sosok hitam meraung dan mencakar tanah, sebelum akhirnya menghilang dalam ledakan cahaya. Para dukun pingsan. Haji Sulkan terduduk, mulutnya gemetar. Ketika cahaya meredup, hanya Fahri dan Sardi yang masih berdiri. Malam itu menjadi awal perang batin. Fahri tahu ini belum akhir. Jin pesugihan mungkin terpukul, tapi belum binasa. Satu hal yang pasti, tumbal berikutnya telah digagalkan. Namun, Fahri yakin pamannya belum menyerah. Pagi menjelang dengan kabut tipis menyelimuti desa. Tapi bagi Fahri, hari itu bukanlah awal yang damai. Bau amis darah dari kandang Haji Sulkan seperti masih menempel di udara. Rumah-rumah warga terlihat biasa, seolah tak ada yang tahu kejadian semalam. Tapi Fahri tahu, keheningan itu menipu. Di meja makan, ibunya tampak lelah. "Fahri, kamu yakin semalam tidak mimpi?" Fahri menggeleng sambil menyuap bubur. "Saya melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, Bu. Bahkan saya mendengar Om Sulkan sendiri menyebut nama saya sebagai calon tumbal." Wajah ibunya pucat. Ya Allah, pantas saja tubuh ibu rasanya lemas terus. Setiap malam, mimpi buruk datang. Tapi ibu kira hanya perasaan. Fahri menggenggam tangan ibunya. "Tenang, Bu. Selama saya di sini, kita tidak akan disentuh." Namun jauh di rumah megah milik Haji Sulkan, suasana sangat berbeda. Di dalam kamar gelap, sang juragan ayam terduduk di kursi rotan, tubuhnya berkeringat dingin. Sosok hitam samar tampak berdiri di sudut ruangan, tidak jelas bentuknya, seperti asap pekat dengan mata merah menyala. "Kau gagal memberiku tumbal, Sulkan." Haji Sulkan gemetar. "Maafkan aku akan cari cara, dia terlalu kuat cahaya dari santri itu. Jika tidak kau korbankan dia, maka kau sendiri akan kuambil. Semua yang kau miliki akan jadi abu." Tiba-tiba ayam-ayam di kandang berkokok keras, saling berdesakan dan menabrak jeruji. Beberapa bahkan mati mendadak. Salah satu truk pengangkut ayam di halaman meledak dengan sendirinya. Para pekerja berteriak panik. Haji Sulkan menutup telinga, merintih. "Berhenti, berhenti." Namun suara tawa mengerikan dari sosok hitam itu makin keras, menggema. Di sisi lain, Fahri mendatangi makam ayahnya yang terletak di pinggir desa. Ia membawa air mawar dan duduk bersila di samping nisan. Di tangannya, tasbih Kiai Hasan tak henti diputar, bibirnya komat kamit.
Hari ini aku berjanji, Ayah, aku akan bongkar semua yang Om Sulkan sembunyikan. Aku akan buat dia berhenti sebelum dia mengorbankan siapapun lagi. Tiba-tiba dari arah belakang, terdengar langkah kaki. Berani juga kamu datang ke sini sendirian? Suara itu berat dan familiar. Fahri menoleh. Om Sulkan berdiri dengan wajah dingin, mengenakan jas hitam dan peci. Namun matanya tak lagi seperti dulu, ada kilatan merah samar di dalamnya. Apa kamu pikir bisa hentikan aku dengan tasbih itu? Kamu masih terlalu muda untuk bermain dengan dunia kami. Fahri berdiri, tenang. Saya tidak bermain, Om. Saya melindungi. Haji Sulkan tersenyum sinis. Kalau begitu, kamu akan tahu sendiri seberapa besar kutukan yang sudah mengikatku. Tiba-tiba tanah di sekitar makam bergetar. Ular-ular kecil keluar dari liang-liang, meliuk-liuk mengelilingi nisan. Awan gelap menutup matahari. Ayam hitam melompat dari balik semak dan bertengger di atas nisan, matanya merah menyala. Tapi Fahri tidak mundur. Ia mencabut botol air mawar, lalu menyiramkan air itu sambil membaca ayat-ayat perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Ular-ular itu menggelepar, ayam hitam meletup menjadi abu. Tanah kembali tenang. Haji Sulkan mundur beberapa langkah. Kau akan menyesal. Aku beri kau 3 hari. Jika tak menyerahkan dirimu, maka ibumu yang akan jadi gantinya. Fahri menatap tajam. 1 tumbal saja tak cukup, ya? Bahkan keluargamu sendiri mau kau jadikan korban? Namun pamannya menghilang begitu saja di balik kabut, tak menjawab sepatah kata pun lagi. Hari itu, Fahri memutuskan mencari bantuan. Ia mengunjungi Pak Mirwan, seorang mantan dukun yang dulu pernah bertobat dan kini hidup sederhana sebagai petani. Pak Mirwan mendengarkan kisah Fahri dengan wajah tegang. Saya sudah menduga. Pesugihan itu, namanya Sewu Kandang. Jin yang memelihara rezeki lewat darah ayam, tapi tiap tahun harus ada darah manusia dari keluarga sendiri. Berarti ayah saya korban pertama? Pak Mirwan mengangguk. Dan sekarang kamu target selanjutnya. Tapi jin itu sudah mulai goyah karena kamu pakai tasbih warisan guru besar. Itu tasbih pembuka dimensi cahaya. Fahri menghela napas. Apa ada cara untuk memutus semua ikatan Haji Sulkan dengan jin itu? Pak Mirwan terdiam lama. Ada. Tapi sangat berisiko. Kita harus melakukan pengusiran balik di malam puncak pemanggilan. Biasanya malam ketiga setelah Jumat Kliwon. Kita harus masuk ke dalam kandang utama di tempat mereka menyembelih ayam hitam dan mematahkan kendi darah yang jadi pengikat. Kalau gagal, Pak Mirwan menatapnya dalam-dalam. Jin itu akan mengambil nyawa siapapun yang terlibat. Termasuk kamu. Fahri mengangguk mantap. Saya siap. Ini bukan lagi soal saya. Ini tentang menyelamatkan keluarga dan desa ini. Langit malam menggantung berat di atas desa. Awan pekat menutupi bulan, membuat suasana mencekam. Di kejauhan, suara ayam-ayam dari kandang Haji Sulkan terdengar gaduh, seperti merasakan sesuatu yang tidak biasa. Para warga sudah lama tertidur, tapi Fahri dan Pak Mirwan bersiap. Malam ini, ritual pemutusan ikatan akan dilakukan. Di dalam tas Fahri, tersimpan 3 benda penting, tasbih warisan Kiai Hasan, segenggam garam ruqyah dari Pak Mirwan, dan selembar kain kafan putih yang telah dibacakan ayat-ayat pelindung. Di luar rumah, Sardi sudah menunggu dengan sepeda motor tua. Malam ini kita masuk dari sisi selokan belakang kandang. Akses itu biasanya cuma dipakai pas cuci darah ayam. Gak banyak yang tahu, ujar Sardi berbisik. Fahri mengangguk, matanya tajam. Kalau kamu takut, Sardi, kamu bisa pulang. Ini bukan urusan kecil.
Sardi menggeleng cepat. Dulu waktu kecil kamu yang lindungi aku pas dibuli. Sekarang gantian. Aku ikut. Pak Mirwan tersenyum singkat. Kalian anak-anak baik. Semoga Allah menjaga kalian malam ini. Pukul 1.30 dini hari. Kandang utama juragan ayam tampak seperti biasa dari luar. Tapi dari celah-celah papan kayu, cahaya merah berkelap-kelip dan bau anyir darah menguar tebal. Fahri, Sardi, dan Pak Mirwan merangkak lewat selokan yang mengarah ke bawah lantai kandang. Dari lubang kecil, mereka mengintip ke dalam. Haji Sulkan berdiri di tengah lingkaran api, mengenakan jubah merah. Di hadapannya, kendi tanah liat besar berisi darah ayam diletakkan di atas altar batu. 5 dukun bertudung hitam mengelilingi, mengucap mantra dalam bahasa aneh. Di sisi ruangan, Ibunda Fahri terikat dan mulutnya dibekap kain putih. Matanya memerah karena menangis. Ya Tuhan gelap, terimalah tumbal darah ini. Ganti dengan rezeki tak terbendung. Suara Haji Sulkan bergema. Api makin besar. Dari atas kandang, asap hitam mulai berputar membentuk pusaran, memunculkan wajah jin bertanduk dengan gigi tajam dan mata merah membara. Pak Mirwan berbisik cepat. Waktunya sekarang. Fahri, lempar garam ke dalam altar. Aku yang baca mantranya. Fahri mengangguk. Ia mencabut tutup selokan, lalu dengan cepat berdiri dan melempar garam ruqyah ke tengah lingkaran api. Bismillah. Ini tanah suci, bukan tempatmu, laknatullah. Dukun-dukun itu terpental seketika, dan api membara liar. Jin pesugihan mengaum marah. Kalian berani mengusik panggilanku? Haji Sulkan berteriak. Fahri, kau mau mati? Fahri maju cepat, meraih kendi darah dan mengangkatnya tinggi. Cukup. Ini yang jadi pengikat, kan? Kalau ini hancur, habis kau. Jangan, jerit Haji Sulkan dan para dukun bersamaan. Tapi sudah terlambat. Fahri melempar kendi itu ke tanah. Suara pecahnya menggema keras, seperti ribuan kaca pecah bersamaan. Darah muncrat ke segala arah, dan jin pesugihan meraung kesakitan. Tubuhnya terbakar dari dalam. Api hitam menyelimuti wujudnya. Tidak aak. Dengan satu pekikan panjang, jin itu meledak menjadi serpihan bayangan, menyebar ke seluruh kandang lalu menghilang. Tubuh Haji Sulkan terhempas ke dinding. Dukun-dukun tak sadarkan diri. Ibunda Fahri menangis sejadi-jadinya ketika tali ikatnya dilepaskan. Astagfirullah Fahri, anakku, apa yang terjadi ini? Fahri memeluk ibunya erat. Sudah selesai, Bu. Semua sudah selesai. Beberapa saat kemudian, api di kandang perlahan padam. Ayam-ayam berhenti berkokok. Kabut hitam memudar. Pak Mirwan menatap langit sambil menutup mata. Alhamdulillah, kita menang. Tapi saat mereka keluar dari kandang, mereka mendapati Haji Sulkan masih hidup. Tubuhnya lemas, wajahnya penuh luka bakar, tapi matanya sudah kembali seperti manusia biasa. Fahri mendekat. Pesugihanmu sudah berakhir. Tapi hidupmu baru akan dimulai sebagai penjahat yang akan menanggung balasan dunia dan akhirat. Haji Sulkan menatapnya lemah. Aku hanya ingin kaya. Dan kau hampir membunuh keluarga sendiri demi itu, jawab Fahri. Pagi menjelang. Polisi datang setelah laporan warga soal ledakan dan suara keras dari kandang. Mereka menemukan bekas ritual dan kendi darah, juga para dukun yang sebagian besar linglung dan bisu permanen. Haji Sulkan dibawa ke rumah sakit lalu ditahan. Bisnis ayamnya bangkrut. Semua kandang rusak berat. Warga mulai sadar bahwa kesuksesannya bukanlah hal wajar.
Namun bagi Fahri dan ibunya, itu adalah pagi penuh syukur. Mereka berdiri di halaman rumah kecil sambil menatap langit biru. "Bu," kata Fahri, "saya akan tetap di kampung. Bantu orang-orang di sini. Saya rasa, inilah jalan saya sekarang." Ibunya tersenyum haru. "Ayahmu pasti bangga." Sudah 1 bulan berlalu sejak malam mencekam di kandang pesugihan itu. Desa Karangjati mulai kembali tenang. Kandang-kandang ayam milik Haji Sulkan dibiarkan kosong. Ayam-ayam yang tersisa dijual warga, dan sebagian dibagikan ke masjid untuk kurban. Kabar tentang juragan ayam yang ternyata menjalankan pesugihan cepat menyebar ke desa sekitar. Tapi yang tak banyak orang tahu, ada seorang santri yang menjadi tembok terakhir agar kutukan tidak memakan korban lebih banyak. Fahri kini menjadi guru ngaji di langgar kecil yang dibangun di atas bekas kandang paling belakang milik pamannya. Tempat yang dulunya bau amis dan kotor, kini bersih dan menjadi tempat sujud yang suci. Di suatu sore, saat azan asar berkumandang, Pak Mirwan datang membawa kabar. "Fahri, aku baru dari rumah sakit jiwa." Salah satu dukun yang selamat mulai bicara, katanya sambil duduk di beranda langgar. "Bicara apa, Pak?" tanya Fahri, menyuguhkan segelas teh hangat. Dia bilang jin Sewu Kandang belum benar-benar mati. Hanya tercerai-berai. Jika ada yang kembali membuat perjanjian dan menghidupkan altar darah, ia bisa bangkit. Fahri terdiam, memandangi langit. Hatinya tidak gentar. Ia sudah tahu dunia ini penuh cobaan, dan kegelapan akan selalu mencoba masuk lewat celah manusia yang rakus. Selama masih ada yang rela menjual nurani demi dunia, ujar Fahri, selalu akan ada pesugihan baru. Tapi selama masih ada orang yang mau berdiri melawan, jin-jin itu tak akan berdaya. Pak Mirwan tersenyum. Beberapa hari kemudian, Fahri mengunjungi rumah tahanan tempat Haji Sulkan dititipkan. Pamannya duduk di balik jeruji, kurus dan rambutnya mulai memutih. Wajahnya tak lagi sombong atau angkuh. Kini ia lebih seperti orang yang kehilangan arah. "Kamu datang juga?" ucap Haji Sulkan lirih. Fahri diam sebentar. "Saya datang bukan untuk membenci. Saya datang untuk memberitahu, saya sudah memaafkan." Haji Sulkan menunduk, bahunya bergetar. "Aku kehilangan segalanya, Fahri. Aku hanya ingin membahagiakan keluarga." Dengan mengorbankan keluarga lain, potong Fahri pelan. "Apa ayah saya pantas mati demi keinginanmu?" Haji Sulkan menangis. Untuk pertama kalinya, air mata itu tampak tulus. Bukan karena kekalahan tapi karena kesadaran. "Aku ingin bertobat, ajari aku, Fahri." Fahri membuka tas kecilnya dan mengeluarkan mushaf kecil. "Kalau Om benar-benar mau berubah, mulailah dari sini. Allah selalu membuka pintu, bahkan untuk orang sepertimu." 1 bulan kemudian, Haji Sulkan resmi dinyatakan bersalah dan dihukum belasan tahun penjara. Tapi ia memilih menjalani hukumannya sambil mengaji. Para sipir heran, karena di selnya, suara merdu lantunan ayat-ayat menggema setiap malam. Sementara itu, Fahri terus mengajar anak-anak desa, membentengi mereka dari kebodohan dan godaan dunia. Setiap malam Jumat, ia dan ibunya duduk berdua, mengirim doa untuk almarhum sang ayah, dan juga untuk semua jiwa yang pernah dikorbankan dalam ritual pesugihan. Epilog. Di pojok desa, bangunan kandang utama kini tinggal puing. Tapi di atas puing itu, berdiri tiang kayu bertuliskan. Di tempat ini pernah tinggal kegelapan, tapi cahaya dari seorang santri telah menutup gerbang neraka itu. Warga Karangjati. Dan saat angin berembus melewati langgar kecil itu, terdengar samar suara zikir suara yang dulu menyelamatkan nyawa, dan kini menjaga seluruh desa dari kehancuran. Tamat.